Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Nova. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana fisiologi sistem pernapasan dan anestesi. Jadi nanti mohon untuk teman-teman belajar lagi terkait dengan fungsi anatomi dan fungsi dari sistem pernapasan ya. Karena di sini Bu Nova tidak akan banyak membahas terkait dengan bagaimana fisiologi sistem pernapasan dari hidung ya, dan kemudian ke faring ya, laring, trakea, kemudian bronkus, bronchiolus, kemudian alveoli ya, dan paru-paru tentunya. Jadi mohon untuk masing-masing itu mohon nanti teman-teman pelajari bagaimana proses inspirasi dan ekspirasi. Kita langsung akan berfokus kepada fisiologi sistem pernapasan dan anestesi. Nah, sedikit kita review bahwa anatomi dari sistem pernapasan kita itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian atas ya. Bagian atas nih apa yang dimaksud adalah bagian atas dari vocal cord ya. Vocal cord itu adalah pita suara kita. Makanya kenapa kalau kita itu sedang flu gitu ya, atau infeksi saluran pernapasan atas misalnya, itu kita kadang ada suara bindeng gitu ya, pita suara kita terganggu karena memang di situ dekat dengan vocal cord, karena vocal cord itu bagian dari sistem respirasi. Jadi dari hidung, faring, laring dan trakea ya. Jadi batasannya adalah sampai di trakea. Sedangkan ke bawah dari bronkus, bronchiolus, alveoli itu adalah saluran pernapasan bawah ya. Apa itu? Yaitu dia menghubungkan untuk pertukaran gas ya. Nah, selain kita berbicara tentang sistem pernapasan atas, sistem pernapasan bawah, kita juga akan mengenal terkait dengan otot-otot pernapasan. Mohon teman-teman untuk mempelajari lagi otot-otot pernapasan itu apa saja, karena ini sangat penting ya. Jadi mohon untuk dibaca kembali ya. Nah, terkait dengan pernapasan atau saluran pernapasan ini, saluran pernapasan di sini adalah dari hidung sampai ke alveoli. Itu semuanya adalah saluran pernapasan. Sedangkan untuk yang bagian atas ya, ini adalah dari hidung sampai ke vocal cord, atau di sini sampai dengan faring ya. Nah, ada yang mengatakan teori saluran pernapasan atas itu dari hidung sampai dengan trakea. Tapi ada yang mengatakan bahwa dari yang atas itu hidung sampai ke faring. Nah, tapi banyak referensi yang mengatakan bahwa trakea itu masuk ke dalam saluran pernapasan bagian bawah ya. Jadi dari trakea, kemudian bronkus, bronchiolus. Nah, kemudian di situ ada cabang-cabang dari bronchiolus, itu namanya adalah berisi untuk pertukaran gas, yaitu alveoli ya. Nah, di dalam alveoli itu ada kapiler-kapiler ya. Kapiler-kapiler inilah nanti pembuluh darah kecil yang akan memperdarahi pertukaran oksigen dan CO2 ya, yang nanti akan dihantarkan ke seluruh tubuh melalui kapiler ini ya, kapiler pulmonal. Nah, terus kemudian ini dari bagaimana sistem sirkulasinya, yaitu dari ruang jantung bagian kanan, kemudian ke arteri pulmonal, kemudian ke kapiler, ke vena, dan jantung bagian kiri. Karena memang kita ketahui, teman-teman mohon untuk review kembali terkait dengan bagaimana peredaran darah jantung. Peredaran darah terbuka atau besar, sistemik itu sama ya. Nah, kalau peredaran darah kecil itu kan dari paru ke jantung, dari jantung paru kembali lagi ke jantung ya. Kalau peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nah, untuk saluran pernapasan ini, darah yang dari ventrikel kanan itu kan sebelum masuk ke atrium
kiri itu dia harus melalui paru-paru dulu. Nah, di paru-paru itu kan darah ibaratnya dibersihkan, dilakukan pertukaran antara CO2 dan oksigen. Nah, alirannya adalah dari ruang jantung bagian kanan, ya, dia nanti akan masuk melalui arteri pulmonalis, kemudian ke kapiler, kemudian ke vena pulmonal, kemudian baru ke atrium kiri, ya. Nah, di situ. Nah, nanti makanya kalau ke atrium kiri itu kan dia darahnya darah bersih, ya. Tapi kalau atrium kanan itu kan darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung. Itu pintunya kan vena cava superior, ya, dari vena cava superior kemudian ke atrium kanan melalui katup trikuspid masuk ke ventrikel kanan. Nah, dari ventrikel kanan itu masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, ya. Makanya arteri satu-satunya yang berisi darah kotor atau atau banyak mengandung CO2 itu hanya arteri pulmonal. Makanya teman-teman harus ingat apa perbedaan dari arteri, vena, ya. Nah, kalau arteri secara garis besar di seluruh tubuh itu kan arteri itu dia membawa darah yang kaya oksigen, ya. Makanya warnanya dia cerah, dia bersifat membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, ya. Tapi khusus di arteri pulmonal itu dia darahnya kaya akan CO2, ya. Kaya akan CO2 karena apa? Yaitu tadi darah dari ventrikel kanan itu dia masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonal. Jadi dia masih bersifat kotor, ya, atau banyak mengandung CO2. Nah, begitu disirkulasikan oleh paru, ditukar antara CO2 dan oksigen, ini akan masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis ini juga satu-satunya pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen, ya, gitu. Nah, terus kemudian ini saluran pernapasan bagian bawah ini banyak cabangnya, ya. Jadi kanan dan kiri cabang-cabang dari bronkus, ya, sampai ke bronkus akhir, kemudian ke bronchiolus, ya, sampai ke alveoli. Ini ada cabang-cabangnya 1 sampai 16, 17 sampai 23. Ini dia ke pertukaran gas. Jadi kalau kita lihat itu memang sangat kecil, ya. Nah, ini mohon nanti untuk dibaca kembali bagaimana otot-otot pada pernapasan, ya. Bu Nova tidak akan menyampaikan lebih detail di sini karena ini harusnya masuk di semester 1 terkait dengan anatomi. Ya, jadi mohon nanti untuk dibaca kembali apa sih otot-otot yang berperan di dalam sistem saluran pernapasan. Nah, otot-otot ini akan dibagi menjadi otot saluran pernapasan atas, ya. Di sini ada interkostalis eksternal, ya, untuk inspirasi, kemudian diafragma ada interkostalis internal, ya, kemudian ada otot-otot aksesoris, ya, ada sternocleidomastoid, ada otot diafragma, interkostalis externus, interkostalis internus, ya, kemudian scalenus dan lain sebagainya. Scalenus itu otot yang di dua teratas, ya, bagian iga teratas atau koste teratas. Nah, nanti mohon untuk dibaca kembali, ya. Kemudian ada otot-otot aksesoris untuk abdomen, ya. Ini batas antara dinding toraks dengan abdomen. Nah, kalau kita mau berbicara terkait dengan fisiologi, teman-teman harus ingat bagaimana fungsi dari spirometri. Spirometri itu alat untuk
melihat bagaimana kapasitas udara fungsi paru. Ya, spirometri itu melihat bagaimana fungsi, salah satu alat untuk melihat fungsi parunya seperti apa. Bentuknya adalah ada alat ya, dia bersifat portable. Nah, di situ ada semacam pipa. Nah, pipa ini nanti pasien ini diminta untuk menghirup atau menghembuskan napas atau mengeluarkan napas sekencang-kencangnya di dalam pipa itu. Nah, nanti akan kemampuan pasien dalam menghirup udara atau mengeluarkan udara itu nanti akan terbaca oleh alat tersebut, sehingga nanti bentuknya seperti grafik. Nah, di grafik itulah nanti akan terbaca bagaimana inspirasi dan ekspirasinya. Nah, kemudian di dalam fisiologi juga mohon untuk teman-teman review kembali, belajar terkait dengan bagaimana kita bernapas. Kenapa sih kok kita bisa menarik, menghirup, kenapa kita bisa mengeluarkan, atau inspirasi, kenapa ada inspirasi, kenapa ada ekspirasi. Nanti mohon untuk dibaca kembali ya, Bu Nova tidak akan menyampaikan di sini. Jadi intinya kenapa kita bisa menarik napas atau inspirasi, itu yang jelas ada suatu tekanan, perbedaan tekanan di dalam paru kita dan atmosfer. Atmosfer itu artinya dari luar ya, artinya di udara bebas ya. Jadi kalau misalnya tekanan antara atmosfer di luar tubuh dengan di dalam tubuh kita itu sama, jelas udara itu tidak akan kita bisa masuk, atau sebaliknya udara tidak akan bisa kita hembuskan. Sehingga di situ ada perbedaan tekanan di dalam intratoraks, intrapleural, di intrapulmonal. Nah, di situ ada perbedaan-perbedaan. Nah, mohon untuk teman-teman baca kembali bagaimana proses inspirasi dan proses ekspirasi ya. Gitu. Nah, ini yang tadi Bu Nova sampaikan bahwa ini adalah spirometri untuk melihat fungsi dari paru kita ya. Jadi ini adalah fase saat kita istirahat ya, fase saat kita istirahat beberapa detik sebelum kita menghembuskan napas dan kita menghirup inspirasi ya. Jadi total kapasitas udara di dalam paru-paru kita ini kalau kita lihat di sini adalah 6.000 cc atau 6.000 ml ya. Tentu saja ini kan kalau orang Asia itu sekitar 4.500 ya, 4.500 sampai 5.000. Tapi kalau orang-orang dengan luas permukaan tubuhnya lebih besar, dia akan mempunyai kapasitas paru dengan volume udara yang lebih besar pula gitu ya, gitu. Nah, ini untuk volume tidal volume ya. Beberapa bahan bacaan yang ada di spirometri. Yang pertama ada tidal volume. Apa sih tidal volume atau volume tidal? Itu adalah kemampuan reflektoris saat kita inspirasi dan ekspirasi. Jadi seperti kita napas biasa, ya biasa, tidak kita hirup dalam-dalam dan kita hembuskan dalam-dalam, bukan. Tapi kita bernapas biasa saat kita santai seperti ini, itu namanya adalah tidal volume. Tidal volume kita itu adalah sekitar 500 cc ya, atau sekitar 500 ml. Nah, rumusnya itu bisa 5 sampai 10 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya 60, kita mau ambil yang kan tadi 5 sampai 10 cc per kilogram berat badan ya. Cc ini artinya cc udara ya. Jadi kalau misalnya berat badannya 60, kita ambil nilai terendah berarti kan 5 tadi batasan, karena banyak referensi ya. Ada yang mengatakan 6 sampai 8, ada yang mengatakan 5 sampai 8, ada yang 5 sampai 10. Jadi kita ambil yang terendah sampai tertinggi, ambillah 5 sampai 10 cc. Jadi kalau misalnya 5 kali 60 berarti 300 cc yang kita keluar masukkan udara dari luar ke tubuh kita dan kita hembuskan udara dari dalam ke
luar ya. Nah, tidal volume ini nanti akan berkaitan dengan kalau teman-teman akan melakukan tindakan general anestesi dengan bantuan mesin ya. Jadi di dalam mesin anestesi itu nanti akan tersetting, kita setting berapa volume tidal atau tidal volume yang akan kita berikan ke pasien ya. Karena kalau general anestesi kan pasiennya ini ya, susunan sistem saraf pusat untuk pernapasannya itu kan terdepresi oleh agen anestesi ya. Jadi ini akan dibantu oleh mesin anestesi. Ya, nah, dari dalam mesin anestesi itu nanti akan kita atur berapa tidal volumenya. Nah, kemudian functional residual capacity atau FRC. FRC ini apa? Yaitu volume di dalam paru-paru dari akhir ekspirasi kita. Ya, jadi kita keluarkan udara kita sebanyak-banyaknya itu masih akan ada sisa. Ya, jadi misalnya kita coba hembuskan napas sekencang-kencangnya, itu paru kita tidak akan kehabisan udara. Di dalam paru itu tidak akan kehabisan udara. Ibaratnya kalau misalnya balon kita isi udara ya sampai mengembung, kemudian kita kempeskan sampai udara itu habis. Yang terjadi kan balonnya kempes ya. Tapi tidak terjadi pada paru-paru. Ya, kalau misalnya balonnya ini paru kita kembangkan, kemudian kita hembuskan nafas sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya, ini tidak akan habis. Anda bayangkan kalau misalnya kita menghembuskan nafas terus kemudian habis, nggak ada residunya. Pasti akan terjadi kolap. Artinya seperti balon ya, kolap balon. Jadi dia akan lengket ya. Nah, tapi tidak pada paru kita ya. Dia akan masih tetap ada residunya atau sisanya, sisa udara saat kita menghembuskan napas sekuat-kuatnya. Ya, gitu. Nah, ini tadi sudah pada saat ini kan tadi spirometri itu alat untuk mengukur bagaimana fungsi paru kita. Nah, kemampuan pernapasan kita ini akan berbeda volumenya apabila kita pada saat kita posisi duduk atau pada saat kita posisi berdiri atau kita berbaring. Kalau kita berdiri itu komplainnya atau kemampuan mengempisnya paru itu akan lebih optimal dibandingkan dengan kita posisi terlentang atau sedang kita tiduran. Ya, itu hanya 40 saja. Tapi kalau kita berdiri, ini total kapasitas udara yang bisa keluar masuk, volume totalnya itu bisa sampai 60 ya gitu. Makanya kalau orang sedang terjadi kesulitan bernapas, itu kita berikannya posisinya kan setengah duduk ya atau semi volar, bukan berbaring. Kalau berbaring posisinya tidak setengah duduk, dia tidak untuk kemampuan ventilasinya atau compliance-nya atau pengembangan parunya itu kurang maksimal dibandingkan dengan posisi yang duduk. Karena apa? Ada tekanan gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi kemudian terjadi peningkatan atau dorongan dari diafragma itu juga akan berbeda. Nah, di dalam paru kita juga ada yang namanya ruang dead space. Ruang dead space ini adalah ruang rugi. Ruang rugi ini adalah atau ruang mati. Ya. Jadi apa itu? Ini adalah bagian dari volume tidal yang tidak dilakukan perfusi di alveoli. Ya, jadi kan alveoli itu untuk pertukaran gas antara CO2 dan oksigen. Tapi kalau ruang dead space ini seperti ruang hampa udara ibaratnya ya, ruang hampa udara. Nah, dead space ini yang tidak diutik-utik untuk pertukaran gas, dia mempunyai volume sekitar 200 cc udara ya. 200 cc udara. Nah, terus kemudian akan berbeda kalau dia volume yang ada di alveoli. Yang alveoli dia lebih banyak sekitar 400 cc udara. Itu.
ini saya kira tidak saya sampaikan ya, bahwa intinya adalah posisi pasien dengan berbaring ini dia akan memiliki perubahan baik itu jumlah dan volume dari udara ya. Jadi akan berbeda. Yang tadi Bu Nova sampaikan dengan posisi berdiri dengan posisi supin. Nah, bagaimana kaitannya antara anestesi? Kalau kita lihat bahwa trias anestesi itu kan terdiri dari 3. Jadi ada hipnosis, analgesia, dan muscle relaksan. Itu teman-teman harus paham trias anestesia. Nah, apa sih sebenarnya anestesi? Anestesi itu adalah suatu obat-obatan yang membuat atau untuk menidurkan pasien. Bukan untuk tidak sadarkan pasien ya sebetulnya, tapi untuk menidurkan pasien secara dalam. Jadi benar-benar pasien dibuat untuk tidur dalam. Nah, untuk membuat pasien tidur dalam itu butuh sedasi atau hipnosis di sini obatnya. Kemudian supaya dia tidak nyeri, ini berarti diberikan analgesik, dan supaya ototnya rileks semuanya, pada saat misalnya kita akan pasang intubasi, kita harus berikan pelumpuh otot. Nah, di dalam anestesi itu ada yang namanya istilah induksi, ya, proses maintenance dan emergency, dan pemulihan. Ya, ada induksi, maintenance atau selama durante, itu artinya harus kita stabilisasikan, kemudian kasus-kasus yang emergensi sampai dengan pemulihan. Ya. Nah, apakah kita akan berikan secara spontan atau berikan tekanan dengan ventilasi positif? Ya, ini nanti tergantung dari pasiennya. Nah, ini adalah anestesia timeline ya, dari preoperasi, dari induksi ya, kita berikan analgesik dan hipnotik ya, atau dengan pelumpuh otot ya, ini untuk induksi. Ya, analgesik, hipnotik, dan atau kita kasihkan pelumpuh otot. Kemudian untuk maintenance-nya ini biasanya kita kasih volatil ya, jadi atau agent anestesi inhalasi. Nah, kalau kasus-kasus dengan emergensi ini kita biasanya hanya ngasih yang analgesik saja ya, analgesik saja. Maksudnya analgesik yang dominannya itu kuat di analgesik, dan kita siapkan untuk reversal paralisisnya. Nah, kemudian untuk pemulihan kita berikan analgesik saja dan berikan efek-efek obat-obat untuk mengurangi efek dari sisa dari agent anestesi yang kita berikan selama induksi dan maintenance tadi. Misalnya karena memang dia menimbulkan efek samping ya, biasanya agent anestesi itu, sehingga kita harus bisa melakukan mengurangi efek dari agent anestesi tadi ya. Nah, ini contohnya hipnosis, ini membuat pasien tidur dalam ya. Contohnya adalah propofol, thiopenton ya. Kalau misalnya secara inhalasi berarti bisa pakai halotan, sevofluran, isofluran ya. Kalau analgesik ini biasanya untuk penurun nyeri. Ini kita bisa secara sistemik atau bisa dengan regional ya. Banyak ya obat-obat, bisa ketorolak, tramadol misalnya, atau misalnya pakai fentanyl ya, itu lebih dominan di analgesiknya. Kalau ketamin lebih dominan ke sedasinya, misalnya begitu ya. Kemudian kalau pelumpuh otot ya, actacorium ya, actacorium dan lain sebagainya, ini banyak juga ya. Nah, bagaimana kaitannya antara sistem respirasi dengan anestesia? Jelas ini akan mengalami masalah dengan saluran pernapasan, pernapasannya akan terdepresi akibat dari agent anestesi, kemudian ada akan berpengaruh juga di dalam functional residual capacity atau FRC, dan bisa terjadi hipoksemia. Ya. Nah, pada jalan napas yang pertama untuk saluran pernapasan bagian atas ini pasien akan mengalami
penurunan ya gitu. Terus kemudian biasanya ini otot-otot tonus muskularnya di bagian atas ini dia akan hilang, kemudian dia juga akan mengakibatkan lidah akan terjatuh ke bagian belakang. Makanya manajemen airway harus kita perhatikan pada pasien yang dilakukan anestesi ya, manajemen airway-nya. Nah, kemudian ini juga kita pastikan tidak ada sumbatan atau obstruksi ya. Terus kemudian untuk manajemen jalan napas kita bisa pakai chin lift ya, airway maneuver, chin lift, kemudian bisa pakai head tilt, chin lift, atau jaw thrust. Head tilt yang kemarin didiskusikan kita sudah, Bu Nova sudah berikan gambarnya ya. Nanti kalau misalnya teman-teman kemarin lupa atau ada yang nggak masuk kemarin, bisa teman-teman lihat chin lift, head tilt, chin lift, and jaw thrust. Jaw thrust itu dipakai untuk membuka jalan napas yang pasiennya tidak ada indikasi, pasiennya ada indikasi patah cervical atau patah tulang leher ya, itu untuk jaw thrust. Kalau head tilt and chin lift kita pakai yang pasien terbebas dari atau tidak ada indikasi pasien patah tulang leher. Nah, di sini bisa kita pasang ya, untuk saluran pernapasan atas bisa kita pakai OPA, Gudel ya, atau OPA Gudel itu sama, atau Mayo sama, atau kita bisa pakai LMA. Kalau bagian bawah ya, untuk manajemen airway ini bisa kita pakai intubasi. Nah, ini adalah LMA ya, laringo pharyngeal mask ya. Ini bagian-bagiannya, ini seperti bentuk di sini ada cuff ya. Kemudian ada valve-nya atau katupnya. Ya, ini adalah dia terbuat dari seperti latex ya. Nanti dimasukkan, dia hanya sampai di bagian atas saja ya. Tidak sampai ke epiglottis ke bawah. Nah, terus kemudian kita lihat, ingat bahwa agen anestesi itu untuk sistem respirasi dia akan terdepresi ya, dia akan terdepresi. Terus kemudian untuk agen yang inhalasi itu dia akan menurunkan namanya minute ventilasi ya. Ini untuk agen inhalasi. Nah, kemudian untuk agen yang inhalasi ini kita yang sudah tadi Bu Nova sampaikan, volume tidalnya harus kita perhatikan ke pasien ya. Jangan sampai pasien di sini toksisitas terhadap CO2. Nah, makanya di dalam mesin anestesi itu kan ada yang namanya CO2 absorban atau soda lime. Soda lime itu nanti bisa dicari ya, bagian-bagian mesin anestesi soda lime atau CO2 absorban itu dia akan menyerap CO2 ya, CO2, sehingga buangan pasien CO2 itu dia akan masuk ke dalam soda lime, sehingga nanti akan mengakibatkan perubahan warna, misalnya dari putih ke ungu misalnya ya. Jadi itu nanti silahkan teman-teman bisa cari ya, soda lime itu yang seperti apa di dalam mesin anestesi. Nah, opioid di sini contohnya adalah morfin atau fentanyl dan lain sebagainya. Ini akan menurunkan jumlah RR, meningkatkan tidal volume, tapi dia masih terjadi peningkatan tekanan CO2-nya. Jadi opioid ini dia juga akan menekan batuk ya. Jadi memang hati-hati ya untuk pemakaian opioid ya, gitu ya. Untuk saat ini harusnya opioid ini memang sedikit dikurangi karena memang efeknya dia akan bisa menurunkan
RR pasien, meningkatkan tidal volume ya, refleks batuknya pasien itu akan tersupresi ya. Dan biasanya dia akan mengakibatkan mual muntah kalau terjadi pemberian opioid yang berlebihan. Nah, apa pentingnya anestesi untuk residu capacity? Ya, jadi di sini akan ada hubungannya dengan pemberian anestesi itu akan menurunkan 16-20% kapasitas residu yang ada di dalam paru kita. Nah, ini biasanya ini akan menurun itu jika pasien dalam posisi duduk. Ya. Tapi kan jelas ya kalau pada pasien operasi itu ya jelas enggak, operasi itu ya berbaring, nggak ada operasi duduk terus kan enggak mungkin kan gitu. Makanya itu agen anestesi ini akan semakin menurunkan FRC-nya. Nah, ini fungsi anestesi, kaitan anestesi dengan FRC. Apa yang menjadi penyebab perubahan itu? Ya, jadi ada suatu mekanisme pengambil alian dari otak ya untuk pada diafragma. Ya, dia akan terjadi kehilangan tonus otot pada otot inspirasi, mengurangi kemampuan interkoste ya atau koste untuk bukan mengembis ya, jadi kontraksi relaksasi ya. Nah, bagaimana untuk anestesia hipoksemia? Ya, nah pada agen anestesi ini dia akan berisiko terjadi hipoksemia memang ya. Jadi kekurangan oksigen di dalam darah ya. Nah, ini harus hati-hati ya, bisa sampai terjadi apnu. Ya, misalnya pada pasien yang atau pada kondisi-kondisi terjadi obstruksi ya. Kemudian di sini juga akan mengakibatkan hipovolemi juga ya. Kemudian akan terjadi suatu peningkatan di dalam volume tidal juga. Nah, hipoksemi ini kalau berlama-lama pasien akan menjadi atelektasis. Apa sih itu atelektasis? Yaitu ketidakmampuan alveoli dalam melakukan pertukaran gas ya, yang berhubungan dengan akibat parunya kolaps, sama dengan yang balon yang tadi Bu Nova ceritakan. Misalnya balon itu kita isi udara, kita kembungkan, kemudian kita kempiskan, udaranya semuanya kita keluarkan, itu kan pasiennya balonnya kan lengket ya. Jadi nah, itulah gambaran paru kolaps itu seperti itu ya, atelektasis itu seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah saluran pernapasan itu dia sebagai penghubung ya, penghubung saluran pernapasan, penghubung. Kemudian secara fisiologinya ada yang namanya dead space, ada yang namanya volume yang sebenarnya ya. Kemudian anestesi ini hubungannya berpengaruh terhadap terjadinya obstruksi pada saluran pernapasan atas, terdepresinya sistem saraf pernapasan, dan terjadinya hipoksemia. Jadi ini efek-efek akibat agen anestesi terhadap sistem pernapasan. Bisa terjadi obstruksi, terjadi depresi saluran pernapasan, dan terjadi hipoksemia. Baik, itu yang bisa Bu Nova sampaikan. Mohon sekali lagi teman-teman untuk mempelajari lagi ilmu fisiologi, fungsi-fungsinya dari hidung, laring ya, laring, trakea ya, kemudian bronkus, bronchiolis, alveoli, bagaimana proses terjadinya inspirasi dan ekspirasi, bagaimana apa itu volume tidal dan lain sebagainya. Mohon untuk dipelajari kembali. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.